Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan visitasi, asesor itu memiliki kewajiban akhir adalah memiliki kesimpulan dari apa yang dilihat, apa yang dikumpulkan, dan apa yang didengar di selama visitasi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi asesor untuk mengetahui bagaimana caranya untuk membuat kesimpulan dari berbagai data dan informasi yang diterima itu. Di dalam proses ini, ada satu metode yang digariskan oleh BAN SM, yaitu yang disebut dengan metode triangulasi. Apa itu metode triangulasi? Mari kita lihat penjelasan berikut. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya tugas asesor di sekolah dan madrasah itu. Kalau kita lihat bahwa tugas mereka adalah memotret sekolah dan madrasah, yaitu dengan melakukan penggalian data. Ada 3 cara penggalian data yang digariskan di IASP 2020, yaitu dengan cara observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Nah, di akhir nanti, setelah dirasa lengkap dan valid data yang didapatkan, maka asesor diminta untuk membuat kesimpulan, yang pada akhirnya nanti akan diminta untuk membuat rekomendasi dari hal semua ini. Yang menjadi fokus kita adalah di sisi ini. Ketika kita memiliki data dari observasi, kemudian juga ada data dari telaah dokumen, dan juga ada data dari wawancara, kita harus meramu semua data yang kita miliki dari berbagai sumber itu untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. Nah, di dalam prosesnya ada metode yang biasa dipergunakan oleh BAN SM, yaitu yang dikenalkan dengan metode triangulasi. Apa sebenarnya metode triangulasi ini? Kalau teman-teman lihat, metode triangulasi ini adalah salah satu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini berarti kita sebagai asesor untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Nah, ini biasanya juga bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan dan dengan cara membandingkan hasil wawancara atau hasil penggalian lainnya, yaitu observasi, telaah dokumen gitu ya, terhadap objek ataupun terhadap sekolah madrasah yang sudah kita teliti. Tentunya dalam representasi butir-butir yang ada di IASP tadi. Nah, bagaimana caranya? Jadi sekali lagi, cara triangulasi itu kita lakukan dengan cara membandingkan seluruh data yang dimiliki. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memiliki data dari observasi, nanti akan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari telaah dokumen, dan juga akan dikonfirmasi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Bagaimana semua data itu menunjukkan pola atau memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kapan kita akan berhenti untuk membanding-bandingkan data itu? Kita akan berhenti melakukan metode triangulasi atau membanding-bandingkan data ini apabila pertama, kita sudah meyakini bahwa data yang kita miliki itu sudah menunjukkan indikasi konsisten ataupun sudah menunjukkan satu fenomena ataupun satu kenyataan yang sama. Dan biasanya ketika data sudah konsisten, kita sudah sangat yakin nanti data yang kita peroleh itu valid dan handal, atau dalam istilah lainnya adalah reliable. Jadi dengan demikian kita akan berhenti untuk melakukan metode ini apabila datanya sudah kita yakini valid dan handal. Kemudian, kalau misalnya data yang kita kumpulkan itu masih terasa kurang untuk membuat suatu kesimpulan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita masih merasa kurang dengan data yang kita miliki, kita bisa mencari data pembanding lain sampai kita yakin akan data yang kita miliki tersebut dan yakin akan mampu membuat keputusan yang akurat. Data pembanding lain itu bisa saja diperoleh dari sumber lain, dari tempat lain, atau dengan menggunakan teknik lain dalam menggali ataupun mencarinya. Bapak Ibu sekalian, karena tugas asesor pun seperti ini adanya, maka dengan demikian ketika Bapak Ibu sekalian melakukan visitasi dan penggalian data di lapangan, lakukan dengan sebaik-baiknya proses triangulasi ini. Jadi proses untuk membanding-bandingkan data yang dimiliki dengan tujuan pada akhirnya kita akan mampu membuat kesimpulan yang baik, di mana tugas kita adalah memotret sekolah. Jadi harus memberikan potret yang benar dan akurat tentang sekolah itu. Karena sekali lagi, hasil yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai asesor itu sangat menentukan untuk kebijakan atau keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, bagaimana sekarang kita bersikap? Ya, kita harus membangun prinsip bahwa
Bapak Ibu sekalian harus pergunakan rentang waktu penugasan yang sangat terbatas itu untuk mendapatkan data atau informasi kunci sebagaimana digariskan di dalam IASP 2020. Dan saya yakin dengan meningkatkan ilmu atau pemahaman kita dari objek yang kita teliti itu pun akan sangat memudahkan. Selamat bekerja dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat memberikan suatu kesimpulan yang akurat dari apa yang Bapak Ibu lihat. Kalau kita berbicara soal kesimpulan dan pengamatan data dan sebagainya, saya yakin itu bukan hal yang aneh lagi karena dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kehubungan sosial ataupun keperluan kita sehari-hari pun, kita selalu membuat keputusan dan selalu membuat ataupun membanding-bandingkan data yang kita miliki. Salam akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.